Oke, assalamualaikum. Nah, hari ini sebenarnya aku mau cerita banyak hal apa yang aku alami selama beberapa hari ini. Kalau beberapa hari ini aku videoin itu pendek-pendek banget, itu berarti ya aku lagi nggak sempat untuk nge-tag video dan nggak sempat juga untuk cerita-cerita, jadi cuplikannya sedikit banget. Nah, hari ini tuh udah jam 23.29. Aku masih punya job untuk membersihkan kamarku karena kamar ini udah berantakan banget sejak terakhir aku apa namanya ya, sering banget sih bilang apa namanya tuh. Itu satu hal yang aku sadari setelah aku ngetek video. Apa namanya itu tuh kayak satu frasa yang selalu aku sebutin ketika aku kayak lagi mikir mau ngomong apa. Nah, sebenarnya aku tuh mau cerita-cerita sedikit apa yang udah aku lalui beberapa hari ini, dan aku merasa sangat berfluktuasi, semangatku naik turun. Aku benar-benar ngerasa ada di posisi yang semangat banget dari uh, hari apa tuh ya, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis itu aku benar-benar ngerasa drop. Jumat juga, dan ini hari Sabtu aku mulai menata diriku kembali. Oke, sambil menata hatiku, aku juga mau menata kamarku. Ini udah berantakan banget, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Dan ini udah jam 12 kurang. Aku mau mulai dari mana ya? Dan aku juga bingung gimana aku mau naruh kameraku saat aku mau merapikan berbagai macam barang-barangku ini. Ya udah lah ya, tetap di sini aja. Aku sambil beres-beres juga. Selama ini aku lagi ambil kacamataku. Terus ya udah, ini aku bersihin sampah plastik dulu. Bersihin plastik untuk menaruhnya di mana ya, tapi kayaknya suara aku bakal kecil banget ya kalau aku ngomong, tapi kita rapiin aja dulu ya sambil ngomong. Ini kayak ASMR gitu gak sih? Nah, di hari Kamis itu sebenarnya kalian juga bisa ngeliat video aku sih. Aku semangat banget melaksanakan hari itu, melewati hari itu. Dari pagi aku di rumah sakit, dan pulang dari rumah sakit aku langsung pergi ngajar. Saat ngajarnya pun aku juga alhamdulillah tuh aman-aman aja gitu ya. Walaupun aku capek banget secara fisik, tapi aku senang gitu ya secara mental, karena aku bisa melaksanakan tugasku. Sampai aku ngajar siang sampai asar, terus asar sampai sebelum maghrib. Walaupun ada satu kejadian bikin bad mood di kelas, tapi bukan itu yang bikin aku down di hari-hari berikutnya. Aku tuh down ketika aku pulang, kemudian disampaikan sebuah berita oleh keluargaku, dan itu kayak bikin semua hal yang aku kuat-kuatin selama ini tuh kayak runtuh gitu ya. Aku ngerasa kayak udahlah, nggak ada jalan lagi. Terus aku mikir kayak udahlah, aku capek, aku mau rebahan aja seharian malam itu. Dan bener aja, hari Kamis malam itu aku kayaknya ngapain ya, kayaknya cuma scrolling bentar, habis itu aku langsung ngidurin ponakan dan tidur bersama dia dengan cepat hari Kamis. Dan karena enggak ding, bener-bener hari Kamis tuh aku bener-bener capek dan lelah mental ya. Kalau lelah fisik tuh ternyata yang di aku, ketika aku lelah fisik ya udah, aku ternyata ketika lelah fisik itu apa yang bisa dibilang ya, ketika lelah fisik tuh ya udah tidur, terus ya udah besoknya senang lagi. Tapi kalau lelah mental itu rebahan terus kayak nyari kesenangan, scroll tapi nggak nemu. Sampai akhirnya aku baru tidur tuh kayak jam 1 kurang, dan itu membuat aku agak hampir mepet sekali
sampai waktu subuh bangunnya dan sholat subuhnya gitu ya. Nah dari situlah kemudian bola salju itu semakin membesar. Jumatnya itu ya aku tetap berusaha sih supaya itu tuh nggak berimpact buat ya kehidupan aku di hari Jumat, the next day-nya itu gitu ya. Walaupun aku masih shock sedikit, hari Jumatnya itu tetap aku lalui dengan sesenang mungkin, sehappy mungkin, dan semaksimal mungkin, karena aku ada ngajar 3 hari Jumat. Dan hari Jumat itu aku juga ceritakan bahwa aku bawa bekal untuk pertama kali, dan aku ya lumayan bahagia juga lah berangkat. Tapi entah kenapa tuh di kerjaan pun juga kerjaanku nggak selesai. Ya ada iklan, bentar, kerjaanku nggak selesai. Maksudnya tuh dari berapa to-do list yang aku bikin tuh kerjaanku tuh baru separuhnya selesai. Maksudnya dari satu poin baru satu yang selesai dan masih banyak poin yang lainnya. Mau nggak mau ya udah, aku harus apa ya, aku ngerasa kayak aduh ini gimana, apa aku menyerah aja dan aku meninggalkan tugas tambahan ini gitu ya, karena sebenarnya aku punya hal yang lebih wajib. Dan ya itulah, aku pusing di hari Jumat itu. Tapi ternyata yang aku rasakan adalah sebelum itu aku sempat bertanya kepada rekan kerjaku, gimana ya kalau misalnya ya pokoknya gitulah. Aduh aku bingung cara jelasinnya. Intinya tuh pokoknya aku udah terpukul, terus habis itu karena apa yang aku lakukan berikutnya itu aku lebih terpukul lagi gitu. Ya agak kocak sih. Jadi aku menyesali lagi apa yang aku lakukan. Nah itu membuat aku kayak aduh ya, aku tuh bener-bener merasa down. Dan ketika down itu aku tuh nggak langsung ngambil kesadaran aku, tapi aku yaitu malah melampiaskannya untuk scrolling. Dan ya pokoknya aku semakin merasa down dan semakin melakukan kesalahan dan bertubi-tubi menjadi bola salju. Nah itu yang aku sedang analisis nih. Nah pagi ini ketika aku bangun, kemudian aku sholat taubat, hatiku lumayan agak reda. Dan pagi itu aku juga menonton sebuah video tentang yang pernah juga aku tonton sebelumnya, tapi oleh podcaster lain, oleh content creator lain. Tuh kayak perlu banget gitu loh untuk berpikir positif, mengafirmasikan pikiran positif, bersyukur terhadap setiap hari. Itu baru banget aku dapatkan di Al-Quran gitu. Aku nemu ayat itu di Al-Quran di surat Ibrahim dan surat Ar-Ra'd. Tapi ya itu memang perlu banget diingatin lagi. Oh ya, aku masih ingat juga ada satu hal yang bikin aku di hari Jumat, bukan, hari Kamis sore tuh kayak tertampar. Hari Jumat malam itu pas aku pulang, udah orang udah maghrib, udah sholat maghrib di masjid dekat rumahku. Aku naik motor, terus tiba-tiba imamnya baca ayat tentang ini, qalu rabbana atina wama lahu min akhirati min khalaq. Pokoknya tuh ada orang-orang yang ketika berdoa tuh dia cuma mendoakan dunianya aja gitu ya. Nah kemudian dia tuh orang-orang yang merugi, tapi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendoakan dunia dan akhiratnya. Nah itu juga menampar, tapi nggak membuat aku selesai dengan permasalahanku waktu itu di hari Jumat. Dan akhirnya membuat aku melakukan kelakuan yang lebih kesalahan yang lebih besar lagi di hari Jumat malam. Nah kemudian di Sabtu hari ini pagi, aku akhirnya mulai sadar bahwa aku perlu menerima hal ini. Kemudian aku perlu bersyukur terhadap step yang sedikit-sedikit itu
sudah aku lakukan dan terhadap apa yang Allah berikan di hari itu, di kejadian ini gitu ya. Sehingga dengan kesyukuran itu aku menjadi bahagia, dan kebahagiaan itu menarik kesyukuran yang lainnya gitu ya. Nah itu sih. Dan bagaimana kegelisahan itu dikonvert menjadi doa. Nah itu sih, gimana kegelisahan itu dikonvert menjadi doa, menjadi harapan. Dan doa pun juga perlu diselimuti dengan keyakinan bahwa semua itu akan selesai. Badai yang hari ini tuh datang tuh bakal ada ujungnya. Dan ketika memang kita atau kita semua itu berada dalam badai, ya cuman satu tempat berpegangnya gitu ya. Gak bisa diandalkan tempat yang lain, tempat pegangan yang lain. Cuman satu tempat pegangan itu, teman satu pegangan itu gitu ya. Mau kemana lagi gitu, nggak perlu kesana kemari. Nah itu yang aku dapatkan. Dan benar-benar Allah tuh insya Allah nggak akan membuat diri kita yang udah lemah ini tuh kayak dijebak gitu ya ke masalah yang memang nggak ada ujungnya ya. Walaupun masalah atau struggle yang lagi aku hadapin hari ini tuh aku juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, tapi dengan menyadari hal itu, keberadaan Allah sebagai tempat berpegang, kemudian step by step mensyukuri segala momen yang dihadirkan hari ini, insya Allah tuh membuat pikiran ini lebih positif dan membuat kita tuh bisa kembali tersenyum, senyum yang benar-benar senyum gitu loh. Itu sih yang alhamdulillah di Sabtu malam ini aku lumayan agak tenang dengan hal itu. Dan aku mau bertekad lagi untuk menata hari-hariku ke depannya, tidak terbawa oleh emosi, kesedihan, tapi berusaha untuk menghadapinya. Ya yakin aja gitu ya, kita hadapi, nanti Allah yang atasi. Hadapi lagi, atasi lagi. Kerjakan satu demi satu, sama kayak cuci piring. Ini sering banget sih ada di otak aku, filosofi cuci piring gitu ya. Kayak ketika kita lihat wastafel atau di tempat cuci piring gitu ya, pasti banyak banget gelas-gelas yang kotor, habis itu banyak piring-piring yang kotor, banyak banget dan berserakan. Nah bingung kan mulai dari mana ya, sama kayak ruangan ini sih, ini tuh banyak berantakan banget. Tapi coba deh kita mulai dari satu sisi, kita tumpuk-tumpukin, kita kumpulin mana piring-piring yang perlu kita piring-piring yang ini tuh piring, ini tuh mangkok, ini tuh piring kecil gitu ya. Kita susun dulu, kita sabuni, kemudian kita satu-satu kita bersihin kembali, disusun di rak. Itu kayak menata kehidupan kita gitu ya. Nggak ada down yang sangat down, gimana ya, maksudnya nggak ada titik terendah yang nggak akan selesai gitu ya. Insya Allah tuh bakal ada solusinya seperti itu. Walaupun ya itu alhamdulillah ya, walaupun hari ini tuh nggak tahu juga gimana solusinya, tapi setidaknya hati aku sudah agak lebih tenang dan aku menerima apa yang Allah berikan kepadaku hari ini. Dan semoga Allah angkat derajat kami semua, dan Allah jadikan kami orang-orang yang bisa melewati permasalahan ini dengan sebaik mungkin dan mengupgrade kapasitas kami, dan jadi makin dekat begitu sama Allah.
Amin ya rabbal alamin. Jadi buat kita semua yang lagi menghadapi struggle-struggle dalam kehidupan, ya ini mungkin sedikit pengingat buat aku pribadi dan juga buat teman-teman yang mendengarkannya sampai ini. Oke deh, semoga ada manfaatnya dan besok kita bisa share lagi konten-konten positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.